Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus ke surga di GPIB Jemaat Immanuel Makassar. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Peter Soisa, Majelis bertugas pelaksana harian Majelis Jemaat, organis Bapak Nunuansa, kantoria oleh Saudara Arli Pariono, dan multimedia Bapak Berti Wairisal. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, berubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke sorga. Ia naik ke sorga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang lama mendukung anaknya. Tiada tepi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau
Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan Jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ia teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan kita tabiskan ibadah kenaikan Kristus ke sorga dalam ibadah pagi hari ini. Terimalah votum. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita akan baca secara berbalasan dari Mazmur 47 ayat 6 sampai dengan 9 yang menyatakan Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermasmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar, mengatasi langit tinggi. Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Tinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Silakan duduk. Jemaat, marilah mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan dan dosa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta. Tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami Tuhan dan
Ya Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami merancang banyak hal bagi hidup dengan akal pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus agar kami mampu melayani keluar batas-batas gereja atau jemaat kami. Tetapi kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani hanya di lingkungan gereja atau di lingkungan jemaat kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera-Mu. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit, dan sangat kurang melihat ke bumi. Kepadamu kami memohon. Kasihani kami Tuhan, dan ampuni umat-Mu. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam Yesaya 63 ayat 8 sampai dengan 9 yang menyatakan, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti
Dengan penuh sukacita, saya persilakan jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membaca secara berbalasan perintah hidup baru ini yang terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ayat-ayat yang genap pelayan firman baca, sedangkan ayat-ayat yang ganjil jemaat dan majelis bertugas membacanya. Yang menyatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Silakan duduk. Jemaat yang kekasih, baik yang ada di bait Allah atau rumah ibadah ini, maupun yang ada di rumah yang duduk bersama-sama menikmati, menghayati, memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Allah. Tetapi sebelumnya, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini, kami anak-anak-Mu akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah yang akan dibacakan dari Alkitab. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuduskanlah hati dan pikiran kami ini dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya firman yang dibacakan, bahkan renungan yang disampaikan, benar-benar kami mengerti. Dan pakailah kami bukan saja menjadi pendengar firman Allah, tetapi sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Bersabdalah, karena kami siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, dipersilakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53 yang mengatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 40 hari lamanya Tuhan berkeliling menampakkan diri. Bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi kepada setiap manusia yang dijumpai. Sebab dia mau meyakinkan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia bukan manusia biasa. Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang kekasih, dari peristiwa kelahiran sebagai manusia, ia mengalami suka dan duka seperti kita. Ia mati di atas kayu salib. Akan tetapi ia bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Sang Pencipta, yaitu Allah di sorga. Kelahirannya membawa berkat bagi kita. Hidup, karya, dan pengajarannya menjadi berkat juga bagi kita. Kematiannya di atas kayu salib menebus dosa-dosa manusia, bahkan memberikan pengampunan bagi setiap insan manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, kebangkitannya menjanjikan pengharapan masa depan bagi kita, suatu berkat yang kita nanti-nantikan. Sekarang kenaikannya ke sorga digambarkan juga oleh Lukas merupakan suatu perpisahan yang dipenuhi dengan berkatnya bagi insan manusia. Demikianlah Yesus menjadi segala-galanya bagi kita, berkat Allah yang tiada taranya. Saudara-saudara yang kekasih
di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dikatakan bahwa ketika dia berpisah dengan murid-muridnya, murid-muridnya merasakan begitu banyak sukacita dan berkat yang mereka alami. Sebab selama dia bangkit dari antara orang mati, dia memberikan kekuatan, dia memberikan keselamatan, dan dia memberikan sukacita bagi setiap para murid-muridnya. Bahkan kita sekalian sebagai manusia ciptaannya yang percaya kepadanya. Perpisahan para murid dengan Yesus Kristus dalam kenaikannya ke sorga bukanlah berita sedih, melainkan suatu Injil juga yang memberikan sukacita kehidupan. Ia pergi ke sana, namun tidak meninggalkan kita. Ia tetap senantiasa beserta dengan kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus jauh, tetapi selalu juga dekat dengan kita sekalian. Kita hidup di dalam Dia dan di dalam kita. Roh Kuduslah yang mempersatukan kita dengannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka kita pun harus semakin sadar bahwa apa yang telah dibuat Yesus di dunia ini berlanjut dalam kerajaan sorga. Dan apa yang dibuatnya di sorga menentukan nasib umat manusia di dalam dunia ini. Dunia kita ini tidak terlepas lagi dari kehadirannya dalam kerajaan Allah. Dan dengan datangnya kembali Yesus dari sana kelak, maka dunia ini akan menjadi bagian dari kerajaan Allah di sorga. Dialah juga Tuhan yang akan memerintah sepenuhnya atas dunia ini. Hal ini akan tetap berlaku entah manusia mengakuinya atau tidak. Karena inilah keputusan dari pihak Allah sendiri dan tidak dikumandangkan dalam dunia sekarang. Allah lah yang pada akhirnya akan menaklukkan musuh-musuhnya di bawah kakinya. Bukankah hal ini yang telah dinubuatkan para nabi sebelumnya? Daud sendiri bernubuat tentang dia. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Allah Bapa berkenan dan mengasihi anaknya. Dengan peristiwa kenaikan, Allah telah mengangkat dan mempermuliakannya. Allah telah melantiknya menjadi Tuhan dan Raja. Tidak hanya atas dunia, tetapi juga di sorga. Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang layak menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Karena hidupnya secara keseluruhan dan untuk selama-lamanya telah dipersembahkan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Dan barang siapa mau memuliakan Allah Bapa, pasti memuliakan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pada hakikatnya Esa adanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat dunia orang percaya tidak lagi sempit dan tidak terbatas,
hanya pada kehidupan kini dan dibatasi oleh kematian. Karena kematiannya ternyata bukanlah akhir dari segala-galanya. Dalam iman orang yang percaya, kita telah memasuki dunia dan cakrawala kehidupan yang lebih luas dari apa yang dapat kita lihat sekarang ini. Itulah pengharapan yang memberikan sukacita yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa jangan engkau berdiam, tetapi pergunakanlah kekuatanmu. Pergunakanlah semangatmu untuk menyebarkan kasih Allah kepada dunia ini. Sebab satu kali kelak aku akan pergi meninggalkan kamu, tetapi firman Allah tidak pernah pudar. Firman Allah tidak pernah stop. Firman Allah tetap berkembang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu di dalam ayatnya yang ke-52 dan ke-53 mengatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara-saudaraku, luar biasa. Yesus yang telah meninggalkan mereka, Yesus yang tidak bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka bersukacita sebab sudah ada kekuatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan mereka. Inilah adalah jaminan setiap orang yang percaya. Walaupun Yesus tidak bersama-sama, tetapi Roh Allah tidak pernah tidak bersama-sama dengan kita. Yesus katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku akan mencurahkan Roh Kudusku kepadamu, supaya dengan Roh Kudus itulah kamu diberikan semangat, kamu diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap perjalanan hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020, semua umat Kristiani merayakan, memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Bahkan di dalam kenaikan Yesus Kristus ini, seluruh umat manusia juga dibebani oleh virus wabah COVID-19. Apakah dengan wabah ini kita takut dan cemas? Yakinlah. Yesus katakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu apapun keadaanmu. Itu adalah jaminan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita yakin dan percaya bahwa dengan wabah COVID-19 ini ada maksud dan rencana Allah supaya hidup kita tetap berpegang kepada Tuhan. Hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita dan apapun yang kita miliki. Di hadapan Tuhan semuanya sia-sia. Tetapi kalau hidup di dalam Tuhan, maka apapun yang kita alami pasti ada sukacita di dalamnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah kenaikan Kristus lewat live streaming ini, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Walaupun situasi dunia penuh dengan kewaspadaan tentang virus COVID-19 ini. Tetapi kasih Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perjalanan hidup ini. Terutama ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, bukan berarti dia meninggalkan kita. Dia akan datang kembali
dan memberikan jaminan bagi kita bahwa siapa yang setia dari awal sampai akhir akan menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Amin. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Hai pedosa, serahkan hati, berimanlah orang sakit, orang miskin haraplah, orang miskin haraplah. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita berdiri. Kita bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah bersama keluarga, kita tundukkan kepala kita dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala madah dan syukur kami naikkan dan persembahkan kembali kepadamu ya Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Sebab pada hari ini dengan penuh sukacita dan kepastian iman
seluruh umat manusia yang percaya kepadamu merayakan, memperingati akan kenaikan Kristus ke sorga yang duduk di samping kanan Allah Bapa. Ketika Yesus naik ke sorga, para muridnya menyaksikannya itu. Dan ketika mereka pulang ke Yerusalem, bukan mereka pulang dengan kesedihan hati Tuhan, tetapi mereka bergembira. Mereka menyanyikan sukacita dan damai sejahtera karena Engkau yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kehidupan bagi mereka, yang telah memberikan nasihat-nasihat kepada mereka agar supaya mereka tidak tinggal diam ketika Yesus berpisah dengan mereka. Tetapi ada satu tugas, pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku, dan ajarkanlah kepada mereka segala kehendak Bapa sesuai dengan firman Allah. Oleh karena itu, perkenankanlah kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Dalam doa syukur syafaat ini, Engkau masih menjaga kami. Engkau masih memelihara kami. Engkau masih memberkati kami ya Tuhan dalam perjalanan hidup di dunia yang penuh dengan kesukaran ini. Kami percaya bahwa kasih Kristus tidak pernah pudar. Kasih Kristus adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu peruntukkan doa ini pertama-tama kepada bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini Tuhan. Situasi sangat mencekam dengan wabah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan begitu banyak orang yang menderita. Bahkan pada akhirnya juga ada yang meninggal Tuhan. Siapakah kami ini? Kami adalah manusia. Pemerintah adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mohon agar Tuhan melengkapi pemerintah kami. Memberikan mereka hikmat, akal budi, kebijakan. Agar mereka mampu untuk mengatasi kesulitan bangsa Indonesia ini. Dengan himbauan-himbauan untuk mengatasi COVID-19 ini. Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, bahkan para menteri, pejabat-pejabat baik di pusat maupun di daerah-daerah. Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dan semangat agar mereka dapat menghimbau seluruh rakyat Indonesia ini agar mereka mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Sebab pemerintah juga adalah wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Kami mohon agar apa yang diberlakukan oleh pemerintah itu semua adalah untuk kebaikan rakyat Indonesia ini Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberkati TNI, Polri, relawan, para dokter, para medis, rumah-rumah sakit yang senantiasa bekerja keras melayani mereka yang dinyatakan positif, mereka yang menderita karena wabah ini. Tuhan, berikanlah kepada mereka ketabahan,
Berikanlah kepada mereka semangat. Berikanlah kepada mereka kesehatan dan kemampuan agar mereka dapat melayani saudara-saudara kami yang menderita karena COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mematikan, Tuhan akan melenyapkan COVID-19 ini. Di dunia ini 213 negara. Teristimewa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah, ya Tuhan kami yakin dan percaya bahwa COVID ini juga adalah suatu pelajaran bagi kami agar kami tetap setia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Mungkin selama ini kami jauh dari Tuhan, sehingga pada saat pandemi COVID-19 ini, maka kami semua mencari Tuhan, mencari kesembuhan. Kami berdoa, minta pengampunan daripadamu, ya Allah. Kenapa Engkau tinggalkan kami? Tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih Allah tidak pernah meninggalkan kami, kecuali manusia meninggalkan Allah. Oleh karena itu, saat ini hamba-Mu datang kepadamu ya Tuhan, mewakili seluruh umat manusia, khususnya Indonesia ini, agar Tuhan menolong kami, Tuhan menyembuhkan kami lewat pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, TNI Polri, rumah sakit, relawan-relawan, para dokter, para medis. Itulah sukacita mereka. Itulah pelayanan mereka yang mungkin kami tidak bisa membalasnya. Mereka juga rela berkorban. Di antara mereka juga ada yang positif. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang dan memohon agar kasih dan rahmat-Mu selalu menyinari dan menjaga kami semua. Teristimewa di kota Makassar ini, secara luas di Sulawesi Selatan, di mana Bapak Gubernur dengan setia, dengan semangat terjun ke lapangan, memperhatikan rakyat-Mu yang ada di Sulawesi Selatan ini, bahkan menghimbau mereka agar supaya berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Banyak hal yang dihimbau, terutama ya Tuhan, memakai masker, cuci tangan, dan lain-lain sebagainya. Mampukanlah kami, agar kami, orang-orang yang berada di Sulawesi Selatan ini, dapat mentaati himbauan pemerintah. Itulah harapan gereja-Mu, terutama yang ada di Sulawesi Selatan ini. Dan lebih khusus, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Jemaat Immanuel Makassar. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang diperpanjang sampai dengan besok, tanggal 22 Mei. Kami mohon agar perpanjangan ini kami dapat taati, agar
COVID-19 ini berlalu dari muka bumi Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan lebih khusus lagi di kota Makassar ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi gerejamu yang menyuarakan firman Allah, suara kenabian. Kiranya Tuhan memberkati agar supaya gerejamu tetap berkumandang untuk menyaksikan apa yang Tuhan kehendaki bagi gerejamu yang ada di Indonesia ini. Khususnya GPIB. Berkati majelis sinode, berkati unit-unit misioner, berkati mupel-mupel, musyawarah pelayanan, berkati seluruh jemaat GPIB yang ada di 2/3 bumi Indonesia ini atau 26 provinsi. Kami serahkan semuanya gerejamu yang berada di GPIB ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukanlah kami sebagai para hamba-hamba Tuhan dapat melakukan tugas-tugas kenabian ini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan lebih khusus gereja kami Immanuel Makassar ini. Tuhan memberkati jemaatmu. Tuhan memberkati kedua pendeta yang ditempatkan oleh majelis sinode. Pendeta Soisa dan pendeta Manopo. Kami bergandengan tangan dengan para diakon, penatua dan unit-unit misioner untuk mewujudkan tripanggilan gereja di bumi Indonesia, khususnya di GPIB Immanuel Makassar ini. Tuhan tahu kami. Tuhan tahu kelebihan kami. Tuhan tahu kekurangan kami. Tuhan tahu kemampuan kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Pimpinlah kami, kuatkanlah kami Tuhan. Agar kami dapat melayani Tuhan dengan baik. Teristimewa mengatasi jemaat-Mu yang dilanda dengan berbagai kesulitan yang mereka alami. Mungkin ada anggota jemaat kami di PHK-kan. Sementara karena situasi, kondisi baik di perusahaan-perusahaan maupun di pemerintahan-pemerintahan. Kami yakin di balik semuanya itu ada rencana indah yang Tuhan akan berikan kepada kami semua. Kami harus bersabar menantikan jawaban Tuhan. Bapa di sorga, Engkau memberkati seluruh jemaat, suami, istri, anak-anak, orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak yatim, piatu, janda dan duda. Berikanlah kepada kami berkat ya Tuhan. Dengan cara Tuhan sendiri. Walaupun wabah ini masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tetapi iman kami tetap kuat karena Tuhan. Karena iman itulah memampukan kami untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemain organis, prokantor, multimedia. Mereka-mereka ini ya Tuhan, dengan penuh sukacita selalu memberikan tenaga mereka untuk mempersiapkan acara live streaming ini. Kami yakin
Tuhan akan menolong dan memberkati bagi anak-anak kami, bahkan orang tua kami, yang Tuhan pakai untuk melayani kami pada saat ini. Rencana-rencana perjalanan kehidupan keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kenaikan-Mu. Biarlah kami selaku umat manusia, selaku jemaat GPIB Immanuel Makassar, kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau tetap melindungi kami, Engkau tetap memberkati kami, teristimewa seluruh umat-Mu, bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati mereka, masing-masing dengan kehidupan dan keadaan mereka dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami yakin kasih Allah tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan, sampai kapankah pandemi COVID-19 ini akan lenyap dari bumi Indonesia ini Tuhan. Dari kota Makassar dan sekitarnya. Kami hanya mohon kepadamu, berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan, agar kami dapat mampu untuk menghadapi, mengatasi COVID ini. Jauhkanlah kami dari kelemahan tubuh. Karena dengan kelemahan tubuh itulah kami mudah mendapat COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami bermohon kepadamu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dan Tuhan, sempurnakanlah doa ini yang kami naikkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah. Karena Ia selalu limpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari menyatakan syukur melalui pemberian sukarela.
Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan secara berbalasan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Terima dan kuduskan persembahan kami, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Presbiter yang melayani dalam ibadah kenaikan pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Peter Soisa yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, organis
Bapak Nunu Angsa, serta Kantoria Saudara Arli Parliono, dan tim multimedia Jemaat GPIB Immanuel. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk warta jemaat hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi seluruh jemaat GPIB Immanuel Makassar. Yang kedua, tim penanggulangan dampak COVID-19 Jemaat Immanuel Makassar dalam waktu dekat ini akan kembali memberikan bantuan tahap ketiga kepada warga jemaat yang telah tercatat sebagai warga jemaat yang mengalami dampak akibat pandemik virus COVID-19. Bantuan ini juga termasuk kepada Bapak Ibu peserta diakonia Jemaat GPIB Immanuel Makassar. Yang ketiga, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah Kota Makassar akan berakhir sampai dengan tanggal 21 Mei 2020. Untuk itu, Majelis Jemaat menghimbau kepada warga jemaat untuk tetap mentaati dan mengikuti aturan-aturan pemerintah yang berlaku demi untuk mendukung proses pemutusan penyebaran virus COVID-19. Akhirnya, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan maupun persembahan Bapak Ibu Saudara bagi pembangunan gereja Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat. Salam Majelis Jemaat. Jemaat Tuhan yang kekasih, baik yang ada di bait Allah ini maupun yang berada di rumah, saya persilakan untuk berdiri. Amanat pengutusan yang saya baca dari Markus 16 ayat 15 sampai dengan 16 yang menyatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.